Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Halo sahabat semua, kita masuk dalam Checkpoint Coaching Clinic seri kedua belajar bersama Mr. Klik. Pada checkpoint kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, tentunya untuk kelas 7 SMP. Baik, materi esensial yang akan Mr. Klik bahas antara lain yang pertama adalah mengidentifikasi benda-benda di sekitar. Yang kedua adalah membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Baik, yang pertama adalah membedakan antara benda alami dan benda buatan. Mr. Klik sudah sediakan dua gambar. Rekan-rekan bantu Mr. Klik ya untuk menemukan bagaimana yang mana termasuk benda alami yang gambar sebelah kiri dan mana yang termasuk benda buatan yang ada di sebelah kanan. Mr. Klik akan tandai benda-benda yang alami terlebih dahulu. Menurut sahabat, mana benda alami yang ada di gambar sebelah kiri? Pohon. Oke, pohon-pohon ini adalah benda alami. Bisa juga kita lihat di sini ada rumput juga. Rumput itu juga benda alami. Rumput juga benda alami. Apalagi coba selain rumput? Rumah. Rumah benda alami atau buatan? Oh, rumah buatannya. Berarti ikut yang sebelah sana nanti berarti. Buah. Oke. Buah yang berwarna merah ini adalah alami. Seperti itu benda alami. Kita pindah deh di sebelah kanan, apa saja yang termasuk benda buatan. Tadi sudah sahabat pilih rumah nih. Topi gimana topi? Topi juga buatan. Ember juga buatan. Kita lihat ini alat semprotnya juga buatan. Pagar deh, itu kan terbuat dari kayu tuh. Pagar itu juga buatan. Ini buatan juga. Itu adalah contoh-contoh dari benda alami dan benda buatan. Lalu sebenarnya apa nih benda alami dan benda buatan? Sahabat perhatikan Mr. Klik nih. Mr. Klik akan memberi kalian sedikit penjelasan tentang benda alami dan benda buatan. Nanti sahabat bisa kembangkan melalui browsing di internet dan yang lain. Oke, yang pertama adalah benda alami terlebih dahulu. Benda alami itu secara gampang bisa dikatakan begini nih. Benda yang berasal dari proses alami atau ciptaan Tuhan, itu adalah benda alami. Terbentuk dengan sendirinya dan masih asli tanpa ada campur tangan manusia nih. Rumput, pohon, buah tadi kita lihat. Berbeda dengan benda buatan. Kalau benda buatan itu merupakan benda-benda yang dibuat oleh manusia. Seperti tadi pagar dari kayu, meskipun itu asalnya dari benda alami, tapi kalau sudah dimodifikasi oleh manusia itu menjadi benda buatan. Rumah, topi, ember itu adalah benda alami dan benda buatan. Jelas ya sahabat semua tentang benda alami dan benda buatan. Harus naik level nih kita. Lanjut lagi. Sekarang kita akan membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Mr. Klik membawa dua contoh nih, robot dan manusia. Yang aspek yang pertama kita cek adalah bergerak. Robot bergerak, manusia
kenapa buah ini ditata rapi. Apa tujuan dari pedagang tersebut mengelompokkan buah yang mereka jual? Kenapa coba? Kenapa ditata rapi? Biar mudah. Iya betul. Biar mudah milih ini jeruk, oh di sana sebelah kiri. Oh apel di sebelah kanan misalnya, seperti itu. Sama juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan sangat banyak nih. Jadi makhluk hidup itu juga diklasifikasikan, misalnya dikelompokkan. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya secara umum adalah mempermudah untuk mengenali, sama seperti buah tadi, dan juga untuk membandingkan dan mempelajari makhluk hidup juga tentunya. Dan ada beberapa tujuan khusus nih dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang kedua, mendeskripsikan, biar bisa mendeskripsikan suatu ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Yang keempat adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ini dekat dengan siapa, yang ini punya garis keturunan dari mana, hewan yang sejenis seperti apa. Biasanya digunakan untuk juga pengobatan, itu juga seperti itu. Ini kayaknya hampir mirip-mirip dengan yang mana, cocoknya untuk uji coba itu hewan yang apa, itu di situ. Nah, yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Apabila muncul organisme baru, nah klasifikasi ini akan menentukan ini mirip siapa. Nanti tingkatannya, klasifikasinya yang mana. Nah, di situ adalah memberikan nama makhluk hidup nantinya. Nah, makanya dengan pemberian nama ini ada yang namanya binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Kalau di bahasa Indonesia itu tata nama ganda. Nah, sistem organisme penamaan ilmiah yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Atau Carolus Linnaeus itu bapak taksonomi. Kalau mau mempelajari lebih dalam, ada di channel Mr. Click nih. Perhatikan nih, ini ada pembahasan tentang Carolus Linnaeus. Aturannya sebenarnya ada beberapa. Mr. Click akan bahas 5 aturannya. Yang pertama, nama spesies itu ditulis dengan bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata awalnya. Nah, di situ bahasanya bahasa Latin karena ilmuwan-ilmuwan awalnya penemuan di sana nih. Yang kedua, kata yang pertama merujuk pada genus. Kata yang kedua merujuk pada spesies. Selanjutnya, penulisan kata pertama harus diawali dengan huruf besar, sedangkan untuk kata yang kedua itu diawali dengan huruf kecil. Apabila nama itu ditulis tegak, maka harus di garis bawah atau underline. Contohnya di situ Felis Catus seperti itu. Atau misalnya ditulis itu dicetak ditulis miring, tidak perlu digaris bawahi. Kalau diketik garis bawah, kalau ditulis cukup tulis miring saja dengan bahasa Latin. Itu ada 5 syaratnya. Dengan bahasa Latin, kata pertama genus, kata kedua spesies, huruf pertama besar atau kapital, huruf yang kedua huruf kecil. Terus kalau tidak di garis bawah itu ditulis miring. Itu adalah binomial nomenklatur. Nah, tingkatannya ada tingkatan takson yang dijadikan panduan nih. Mulai dari yang paling tinggi itu kingdom. Tapi di sini kenapa gambarnya yang paling bawah? Karena ini menggambarkan bahwa kingdom itu organismenya banyak. Semakin ke atas sampai ke spesies itu organismenya semakin sedikit, sehingga Mr. Click gambarnya seperti piramida gitu. Sebenarnya urutannya kalau paling tinggi itu kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Kalau yang sudah membahas video Mr. Click pasti tahu deh. Untuk menghafalkannya ada jurusnya. Jurusnya adalah KFC, oleh-oleh, familiku gurih sekali. K, kingdom, F itu phylum, C itu class, O itu ordo, F family, gurih itu G itu genus, S itu spesies. KFC, oleh-oleh, familiku gurih sekali. KFC, oleh-oleh, familiku gurih sekali. Kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Itu adalah tingkatan takson. Oke, jelas ya. Itu kan digunakan untuk penulisan nih. Selain Carolus Linnaeus, ada juga Robert Whittaker. Robert Whittaker itu adalah ilmuwan yang mengembangkan sistem 5 kingdom yang sering dibahas pada di kelas SMP itu 5 kingdom.
ada kingdom Monera, kingdom Protista, fungi, plantae, sama animalia. Monera itu yang paling sederhana. Jadi kelompok makhluk hidup uniseluler atau satu sel. Uniseluler itu satu sel. Prokariotik itu tidak ada pelindung membrannya. Satu sel tidak ada pelindung membrannya dan mikroskopik, jadi sangat kecil seperti bakteri dan ganggang hijau biru. Itu kingdom Monera. Sangat sederhana. Paling sederhana itu Monera. Baru selanjutnya adalah kingdom Protista, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik. Berbeda dengan prokariotik yang tidak ada selaput membrannya, eukariotik ada selaput membrannya. Jadi lebih kompleks sedikit nih dibanding Monera. Atasnya adalah Protista. Sebagian uniseluler, satu seluler, tetapi ada yang multiseluler atau banyak. Nah, sudah memiliki ciri seperti tumbuhan, hewan, dan jamur, misalnya Euglena. Itu banyak di sini Protista. Kalian bisa cari pembahasannya lebih luas tentang Protista. Yang ketiga adalah fungi atau jamur, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik, tahu ya eukariotik, dan tidak berklorofil atau tidak memiliki zat hijau daun. Sehingga jamur itu seperti tumbuhan, tapi tidak masuk dalam plantae. Kenapa? Karena tidak punya klorofil, itu kuncinya. Yang keempat adalah kingdom plantae. Kingdom plantae di sini adalah kingdom tumbuhan. Kingdom tumbuhan, yaitu kelompok makhluk hidup multiseluler, eukariotik, berdinding sel yang mengandung selulosa sehingga keras gitu ya. Berklorofil, punya zat hijau daun dan dapat berfotosintesis. Namanya adalah autotrof, bisa memasak makanannya sendiri di sini. Autotrof ya, bisa memasak makanannya sendiri. Contohnya padi, macam-macam lah tumbuhan yang punya zat hijau daun. Dan yang terakhir adalah kingdom animalia, yaitu kelompok makhluk hidup yang eukariotik, ada selaput membran tadi ya, multiseluler, banyak sel, tidak punya klorofil sehingga perlu memakan dari zat lain atau tumbuhan lain, dan bersifatnya makanya namanya heterotrof. Contohnya manusia, hewan, itu di sini gajah, macam-macam. Itu adalah sistem 5 kingdom. Mungkin pembahasannya untuk kali ini cukup di situ ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Itu adalah rangkumannya. Semoga video ini bermanfaat. Yang baik. Dadah.